Ada Pak Indarto Tanaya di sini. Tepuk tangan Bu. Kalau nggak ada Pak Indarto Tanaya, pesat di Papua nggak akan jadi. Oh iya, hebat sekali. Terima kasih Pak Indarto datang. Nah, tolong yang dari Nabire. Nah, Pak Indarto ini yang membuat saya dengan istri saya sampai Nabire tahun 93. Terima kasih Pak Indarto di sini. Cucu berapa sekarang? Oh belum ada. Haleluya. Ada ya. Kepada rekan-rekan kita yang pengen ikut, tapi mereka nggak bisa ikut karena memang tiket lagi mahal. Tolong ya yang bisa punya Facebook, nanti add di saya punya supaya mereka bisa ikut lihat juga apa yang terjadi di sini. Banyak yang kontak saya, termasuk tadi malam Pak Agus dari Palembang. Dia baru ngomong, kenapa baru ngomong malam ini? Jadi banyak ingin ikut, tapi karena keadaan baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ada dua hal yang kita mau pelajari hari ini, yang di rumah ini kami sudah tahu mau saat ini. Saya percaya kalau dua hal ini kita mengerti dalam hidup kita dan kita miliki, maka hidup pelayanan dan panggilan kita akan beda. Percayalah kalau dua hal ini kita kenal, kita miliki, kita mengerti, tidak akan ada seorang pun di antara kita yang mengeluh, kok berat ya pelayanan ini. Tidak akan. Apa dua hal itu? Yang pertama, tolong perhatikan, Tuhan itu tidak maha kuasa terhadap manusia. Terhadap binatang Tuhan sangat berkuasa, tapi kepada manusia tidak, pasti bayangkan. Begini, manusia atau binatang yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia atau binatang yang bisa melawan Tuhan? Jawab. Maka itu dia tidak maha kuasa atas kita. Karena ketika dia menghendaki kita buat A, kalau kita maksa buat B, dia bisa paksa kita kan? So, dia bisa paksa kita kan? Saya tanya, dia bisa paksa kita nggak untuk buat A seperti yang dia mau? Itu. Konsep agama itu merusak ketuhanan Tuhan kita. Di dalam agama justru Tuhan itu tidak berdaya. Ingat ya, dalam agama Tuhan selalu jadi victim, selalu jadi korban. Orang kecelakaan, ini karena Tuhan. Orang itu sakit, ini karena Tuhan. Betul tidak? Kasihan Tuhan, padahal sakit karena cangkemmu geragas. Enggak ngerti bahasa Jawa tanya ya. Kita ini sakit karena mulut kita emosi. Tuhan disalahkan. Betul tidak? Kalau kita tidak menjaga diri. Bukti yang lain, kalau dia tidak maha kuasa kepada kita. Saya percaya semua kita masih ingat Wahyu 3 ayat 20, betul? Apa sampai abang-abang ingat ayat itu terlalu? Maksud saya nggak ingat buka sendiri Alkitab, begitu loh. Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ingat? Kalau saya tanya ingat ya ayat itu, ya jawab kalau ingat. Itu aneh. Ayo, saya buktikan. Siapa yang percaya, walaupun kuncinya nggak dibuka, pintunya tetap terkunci, Tuhan Yesus tetap bisa masuk. Iya atau tidak? Ngapain diketuk? Itu aneh. Menurut firman itu saya belajar. Ternyata Bapa kita di surga, Tuhan kita, itu Tuhan yang sangat sopan cara. Dia tidak pernah mendobrak hati. Itu saya nangis waktu dia tunjukkan.
Berpuluh tahun saya menggunakan ayat itu karena guru-guru saya di bidang misi ngajar bahwa ayat itu untuk petobat baru yang mau terima Yesus. Betul? Dan dari ayat itu muncul lagu yang terkenal, mari masuk, mari masuk. Tapi setelah Tuhan tunjukkan secara nyata, salah. Ayat itu tidak untuk petobat baru. Lihat konteksnya, Tuhan Yesus pulang ke gereja Laodikia, bukan untuk petobat baru. Lu ya tidak? Aneh. Dia pulang ke rumahnya sendiri pakai ketuk pintu dan dia tunggu ada orang yang di dalam buka pintunya. Kita ingat dari Wahyu pasal 2 dan pasal 3, surat kepada 7 gereja. Dan semua bapak-bapak gereja percaya bahwa itu nubuat. Perjalanan gereja sejak Pentakosta di Kisah Rasul 2 sampai pada akhir zaman. Nah sekarang ini kita sedang di zaman gereja Laodikia. Aktif. Lihat teguran Tuhan kepada gereja Laodikia, kamu kaya. Gereja kita sekarang luar biasa. Secara aktivitas kekayaan macam-macam, wah sudah kalah nightclub, kalah tempat-tempat entertain. Tapi gak ada Tuhan Yesus di dalam, karena dia sudah terusir keluar dan dia ketuk yang mau buka. Nah, sampai di ayat ini, kalau ada di antara saudara mengeluh begini, kenapa Tuhan kok tidak? Aku sudah berdoa, sudah begitu, kenapa? Hari ini tahu jawabannya. Tuhan Yesus akan bekerja di hidup kita di wilayah-wilayah, area-area yang Dia tahu kita izinkan Dia masuk. Tapi di area-area yang kita tutup untuk diri sendiri, jangan paksa Dia untuk masuk. Kalau kita nggak buka pintu, sebab Dia nggak mendobrak hidup kita. Katakan amin jari ini luar biasa. Mari kita buka Roma 6 ayat 13. Ada di layar? Siapa saudara satu? Ada? Tolong buka Roma 6 ayat 13. Sambil menunggu, siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah bicara begini di Matius 5? Itu baca. Kalau mata kirimu bersalah, masih ingat? Cungkil dia. Karena lebih baik kamu masuk surga dengan mata satu daripada dengan dua mata kamu ke neraka. Itu ayat paling aneh. Masa mata bisa stereo? Nanti mata stereo. Ya kalau yang kiri salah, kita dipercaya dong. Kok bisa? Terus dia berkata, kalau tangan kirimu bersalah, potong dia. Karena lebih baik kamu masuk surga dengan tangan satu daripada dengan dua tangan kamu masuk neraka. Itu lebih aneh lagi. Lama saya mencari pengertian ayat itu sampai ketemu ayatnya. Roma 6 ayat 13. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jangan gantian, janganlah aku. Kata ganti orang kedua, kita ganti kata ganti orang pertama. 1, 2, 3. Dan janganlah aku menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi kuserahkan diriku kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan kuserahkan anggota-anggota tubuhku kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara perhatikan semua kata jamak. Anggota-anggota, senjata-senjata. Tahu nggak rahasia ini? Dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita ada banyak anggota. Saya tanya, ada banyak anggota? Sangat. Nah, anggota-anggota tubuh kita ini
dihadapkan pada dua pilihan. Kita serahkan kepada dosa untuk jadi senjata-senjata kejahatan, atau kita serahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Tuhan Yesus untuk dipakai jadi senjata-senjata kebenaran. Itu pilihan, dan dia nggak bisa maksa. Coba kalau saudara setuju, saudara katakan dia. Apa yang saya mau katakan? Siapa pernah menemukan di diri sendiri? Ya, diri sendiri dulu, baru saya akan ngomong tentang orang lain. Pikiran kita ini teduh, tenang. Mulut kita ini luar biasa Tuhan kuasai. Hati kita juga dikuasai firman hebat. Tapi mata ini kok kurang ajar. Ngerti nggak contohnya? Pernah nggak terjadi seperti itu? Mata bagus, pikiran kudus, telinga nggak mau dengar yang salah, hati dijaga baik, mulutnya yang kurang ajar. Lo ada nggak? Ini lo ayatnya. Atau saya percepat, mana lebih mudah, menyerahkan hidup kepada Tuhan atau menyerahkan dompet? Cepat jawab. Mana lebih mudah? Ayo, saya tanya cepat saja, jangan lama-lama. Mana lebih mudah menyerahkan hidup kepada Tuhan atau menyerahkan dompet kepada Tuhan? Enggak, dompet itu susah. Enggak, menyerahkan hidup lebih mudah. Loh, betul. Tahun 76 saya belajar dari pendeta Stephen Tong. Dia belum doktor. Di Surabaya tahun 76. Kita tahu kok pendeta Stephen Tong itu pendeta misi penginjilan. Wah, dia nantang anak-anak muda. Ayo siapa mau menyerahkan dirinya? Wah, dengan nyanyian dia dengan wah. Mungkin di ruangan itu nggak sampai 10 orang yang nggak angkat tangan. Jadi 90 sekian persen angkat tangan. Lalu Pak Tom berkata, turun tangan semua. Sekarang, siapa yang mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Tidak ada satu pun. Dan saya masih ingat itu sampai hari ini. Ternyata menyerahkan hidup kepada Tuhan jauh lebih mudah daripada menyerahkan dompet. Maka itu pekerjaan Tuhan banyak tidak selesai karena kita beri. Jadi bagian-bagian tubuh kita yang mana yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, maka dia akan pakai untuk jadi senjata-senjata kebenaran. Jadi gak otomatis. Yosua 13 ayat 1 dan 2. Yosua 13 ayat 1 dan 2. Jadi kita harus cek. Maka itu jangan berkata Tuhan Maha Kuasa dalam hidup kita, tidak. Dia hormat akan keputusan kita. Katakan amin. Dia menghormati pilihan kita dan dia tidak pernah memaksa. Yosua 13 ayat 1 dan 2. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Yahweh kepadanya, engkau telah tua Yos dan lanjut umur. Tapi saya ganti kata dan dengan kata tapi dari negeri ini masih amat banyak yang belum kau bunuh. Inilah yang saya mau baca. Di dalam pengertian Roh Kudus untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, tanah Kanaan itu adalah tubuh kita dan hidup kita. Betul atau tidak? Lu ya tidak saya tanya. Soalnya kalau saya tanya jawab, saya itu ngajar bukan khotbah. Betul? Bapak-bapak gereja mempercayai bahwa tanah Kanaan sesungguhnya adalah hidup kita, tubuh kita ini. Saya datang dengan seorang anak saya, dia gembala di Sunter. Nah, terus dia tanya, ini kan anak bapak? Iya. Seumuran, hampir. Tadi Pak Hans,
dengan Bu Umi bilang karena Pak Bu Umi banyak tahu anak saya, ini yang paling mirip. Harus. Oke. Mas, ya. Oke. Nah, saya nggak tahu sebenarnya tahun ini kok tiba-tiba tanggal 14 sampai 16 Mei kemarin kami reuni. Itu teman-teman generasi tahun 70 ya, yang dari Lawang Bible Training Center. Kami di Jogja kita reuni. Nggak ada yang kepala 5 ikut, kepala 6 paling muda, sampai kepala 8. Lucu satu tua ketemu. Nah, hari ini kita reuni di sini. Besok tanggal 27 lusa kami kan reuni yang kegerakan di Surabaya, ada di Surabaya. Saya pikir ada apa Tuhan tahun ini? Di generasi 70-an, ini saudara pesan generasi 80-an kami reuni. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan untuk dapat kepercayaan kita. Nah, kita sudah tua. Jujur, wilayah mana yang belum kita taklukkan dalam hidup ini? Ingat dalam hukum perang, wilayah yang belum kita taklukkan, ingat hukum perang, maka kita harus bayar pajak ke daerah itu. Ada banyak hidup yang gak merdeka karena harus bayar pajak kepada yang masih menguasai kita. Coba cek. Maka itu penting sekali melihat firman ini. Jadi jangan berkata, Tuhan usahakan hidupku. Harus detail menurut Roma 6 ayat 13. Hidup yang mana? Bagian yang mana? Maka itu wilayah-wilayah masih penuh kelemahan dalam hidup kita. Berarti Tuhan belum menaklukkan area itu. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Tapi ini fakta. Tidak sedikit hamba Tuhan, tidak sedikit berarti banyak. Hamba Tuhan itu susah tidur. Entah apa alasan. Maka dia gampang tidur, jangan didoakan. Itu anak. Tapi jangan dipakai terus tidur. Itu lain lagi. Betul tidak? Nah, berarti area pikiran. Saya nggak tahu tadi sebelum ada apa di layar pakai Alkitab ada tulisan kan? Siapa yang buat tulisan itu baik? Coba ulangi lagi. Tuhan itu baik, Dia tahu apa yang kita perlukan. Bagus lah. Coba ulangi. Pak Pendeta Rahmat, tolong klik ke sana, arahkan video. Ada nggak tadi? Ngerti nggak yang saya maksud? Siapa yang tulis itu? Bagus. Pesan depan. Ada nggak? Iya. Nah ini dia. Ini apa ini? Ini dari pesan atau bukan? Saya nggak tahu. Ini tema gereja. Oh, gerejamu. Ya nggak apa-apa lah, baik juga. Tuhan apa tahu yang terbaik buat kita. Betul. Tapi yang terbaik belum tentu bisa kita nikmati kalau area itu kita nggak serahkan kepada Dia. Catat baik. Oke. Mazmur 73 ayat 1. Untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan tidak ada syarat kedua, ketiga, keempat, kelima. Tidak. Untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan hanya ada satu syarat. Itu Mazmur 73 ayat 1. Bagi saudara yang pertama kali baca ayat ini, maka ketahui ternyata Bapa di surga tidak bisa baik kepada setiap kita. Tidak. Dia hanya baik kepada orang yang syaratnya seperti ya. Sesungguhnya. Nah, saya suka memperhatikan kata sesungguhnya. Ternyata di seluruh Alkitab saya pernah hitung itu nggak sampai 20 ayat
yang didahului dengan kata sesungguhnya. Gak sampai 20 ayat. Saya bisa salah. Kalau saya salah, saudara tahu, tunjukkan kepada saya. Sesungguhnya. Nah, kata firman yang ada kata sesungguhnya saya selalu beri perhatian lebih daripada ayat-ayat yang lain. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi kita yang, ayo cepat baca, yang tulus hatinya bagi kita yang bersih hati. Maka itu di seluruh Alkitab hanya ada satu ayat yang perintahnya jagalah lebih daripada segala hal yang patut kamu jaga. Apa itu? Hati. Kenapa gak ada ayat yang jaga rumahmu, jaga mobilmu, jaga dompetmu? Gak ada. Tapi yang ada, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, lebih daripada apapun yang patut dijaga. Hati itu pusat takhta Tuhan di hidup kita. Saya tanya ya, jawab jujur. Buat setan untuk mengotori hati kita itu gampang atau susah? Bacakan. Cuma jawab, jangan gampang susah. Buat nggak ada gampang susah. Serius, ini jangan dianggap buruk. Buat setan untuk mengotori hati kita nggak perlu tenaga sama sekali. Berarti kalimatnya sangat. Buat setan untuk mengotori hati kita nggak perlu tenaga. Dia sambil duduk santai, hal-hal kecil dia lemparkan, nggak perlu tenaga. Setan untuk mengotori hati kita nggak perlu perjuangan. Serius. Dan catat, selama berabad-abad dalam gereja Tuhan, setan sudah sangat berhasil untuk mengotori hati gereja Tuhan. Jawab iya atau tidak? Sangat berhasil. Maka itu tidak sedikit yang berstatus hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan karena hatinya kotor, tidak tulus, tidak bersih. Dalam perjalanan di taksi dari Solo menuju ke Tawangmangu dengan anak saya bacakan SMS dari Kertosono. Ada gereja mengundang hamba Tuhan, sudah pakai tarif sekarang. Sampai ada yang ngomong di WhatsApp itu, ini sudah murah 3 juta. Anak saya sampai kaget. Disebut namanya lagi oleh yang nulis itu. 3 juta sudah murah. Yang ngomong pendeta ini yang mau diundang untuk KKR. Motivasi hati. Tolong catat, dalam mengotori hati ada 2 hal kecil yang iblis selalu buat. Nah, tolong suami istri, ini sering terjadi di antara kita suami istri. Tersinggung dengan jengkel. Itu barang besar atau barang kecil? Kecil. Tapi itu terjadi. Coba jujur ya. Anak-anak muda yang belum menikah, mau dengar pengakuan kamu sudah menikah. Dengar ya, yang belum menikah. Coba yang belum menikah tarik kupingnya panjang-panjang itu sampai bolong. Yang belum menikah, sudah menikah belum? Nah, tarik kupingnya cepat. Cuma yang belum menikah. Nah, yang sudah menikah jawab pertanyaan saya. Ternyata di dunia ini tidak ada 2 orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Cepat jawab, bukan tertawa ini. Nah, yang mau menikah pikirkan. Lu serius? Yang namanya suami istri, aduh. Mungkin jawab kata Pak Pendeta, saya tuh gak pernah lu jengkel, cuma sama aja. Itu suami istri. Maka itu ketika kita suami istri sedang saling jengkel, jawab pertanyaan saya, bisa gak berdoa? Nah itu rusak sudah.
Saudara jangan anggap enteng hati itu. Jadi kita sekarang tahu Tuhan tidak maha kuasa terhadap hidup kita sebelum kita menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai jadi senjata-senjata kebenaran. Karena kalau tidak, berarti setan pakai anggota-anggota tubuh kita untuk senjata-senjata kejahatan. Dan cuma satu di antara. Berapa kali hati kita dikotori dengan berita katanya? Jawab ya atau tidak? Katanya. Ingat, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh dunia, satu-satunya yang pernah berkata, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Maka selebihnya ya teruskan dari sejarah. Itulah hoax yang merusak. Mengapa peristiwa 21-22 Mei yang lalu pemerintah langsung ngeblok semua saluran sosial media? Karena setan mau pakai itu. Wih, kalau itu nggak ditutup bisa perang di Indonesia. Pasti bisa jadi kayak Suriah. Ngeri hari-hari ini. Betul ya? Nah, maka itu di sini. Tolong catat. Siapapun orang itu, siapapun, sebaik apa, sehebat apa, sesempurna apa yang namanya manusia, tolong catat. Kalau berkata ulang, itu pasti ketambahan. Ya atau tidak? Coba jawab. Lo jawab ya atau tidak? Maka itu jangan percaya kepada orang yang cerita ulang. Kenapa Pak Edi? Suaranya kenapa? Enggak kedengaran jelas. Oh, enggak kedengaran, lumayan. Mereka juga bilang gitu. Atau saya turun aja sudah di situ ya, supaya lebih dekat. Tolong yang di rumah coba ya. Tolong yang di rumah beri tanda di situ. Loh, jangan, kamu harus maju. Kegedean. Oh, suaranya. Sudah Pak Edi kira-kira masuk. Oh, makasih. Tes 1, 2 yang di rumah coba masukkan. Bisa? Masih gemar. Apa? Iya, coba atasnya nggak usah pakai mic. Dengaran nggak ya? Kalau saya nggak pakai mic, dengaran nggak? Dengar ya? Ya udah nggak usah pakai mic aja. Nggak apa-apa Uri. Kurang masuk. Mic-nya taruh di situ ya. Taruh di Mic-nya taruh di tatakan. Ya. Oh begitu. Iya, lumayan. Oh ya. Coba. Tes 1, 2 bisa dengar yang di belakang? Oke. Terima kasih Pak Edi. Jadi di sini kita tahu bagaimana setan mudah sekali merusak dan mengotori hati kita. Sangat dengan hal macam-macam motivasi kita ya. Maka itu kita rajin-rajin memeriksa. Pemazmur menulis berkali-kali dalam 150 pasal itu ada beberapa kali doa yang unik. Ujilah aku Tuhan. Pernah dengar nggak? Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku, tes aku, buktikan aku ini benar atau salah. Itu doa yang luar biasa. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah hatiku Tuhan, kenalilah pikiranmu. Kenapa ada doa seperti itu? Karena banyak hal di area hidup kita ini yang kita sendiri nggak tahu, betul? Tapi kurang ajarnya kita
Begitu hebat kalau kita menyelidiki salahnya orang lain. Loh, betul atau tidak? Ini kurang ajar sudah. Sulit untuk kita bisa mengenali isi hati kita sendiri. Tapi begitu mudah kita mengenali salah orang lain. Maka itu pemazmur berdoa serius. Ujilah aku, tes aku, buktikan aku, selidiki aku, kenali hatiku. Apakah ada jalanku yang serong? Karena memang kita terlalu pintar ngurusi orang lain, tapi kita nggak bisa ngurusin diri kita sendiri. Ini kerusakan hati itu. Dan itu berbahaya sekali. Jadi kalau ada di antara kita, maaf saya cuma bicara ini, mungkin teman kita pernah mengeluh, sebetulnya aku ini kurang apa ya di hadapan Tuhan. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Biasanya hamba-hamba Tuhan yang sudah dalam kondisi seperti itu pasti ngungkit-ngungkit. Betul enggak? Tuhan enggak ingat perjuangan saya dulu. Ini pesat ini enggak, kalau enggak ada saya enggak jadi. Langsung malaikat buat paduan suara. Pret. Siapa kamu? Loh, betul enggak? Jangan ungkit-ungkit kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita tahu jawabannya. Kalau kita tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan, ternyata hati kita yang gak beres. Sederhana, bersih dan tulus. Oh, enggak jadi Mazmur 73 ayat 1-3. Cuma satu ini syaratnya, enggak banyak. Sejak pagi kita bangun, sudah banyak hal. Ya, coba saya membuktikan ini ya. Hari itu cuma kita sendiri di rumah, tidak ada orang lain. Kita sendiri masih di kamar. Kita belum bangun bangkit, tapi sudah bangun. TV nggak ada, handphone mati, radio tidak ada. Nggak ada orang, nggak ada suara apa. Tetap setan bisa bicara nggak? Nah itu dia. Tiba-tiba pikiran kita muncul yang enggak. Khawatir, aduh besok bagaimana ya? Nanti anakku sekolah bagaimana ya? Tiba-tiba hati bisa dikotori. Ingat kesalahan orang. Muncul yang dulu-dulu. Saya sering ngajak bicara dengan beberapa orang, tapi jangan ada yang tersinggung. Coba buktikan. Kalau saya pakai istilah firman, mana lebih mudah dihafal, firman Tuhan atau firman mama mertua? Ini cuma tanya, jangan pikir. Ayo, firman mana lebih gampang dihafal, firman Tuhan atau firman mama mertua? Ini cuma tanya. Ayo jawab. Begitu berbahagialah nggak pernah punya mertua. Mengapa firman mama mertua gampang dihafal? Karena saudara pakai Yosua 1 ayat 8. Kau renungkan firman ibu siang dan malam, dan kau perkatakan firman mama mertuamu. Tiap kali ketemu orang kamu cerita apa yang dia katakan. Ketemu ipar-iparmu kamu banding-bandingkan. Kira-kira mama dengan kamu begitu, nggak mau dengan aku begitu. Nah itu dia. Coba kalau ditanya, apa khotbah 2 minggu lalu? Mesti garuk-garuk. Ini fakta. Jangan anggap itu hal kecil. Tidak, itu hal besar. Karena hati kita jadi kotor. Betul? Enggak bersih lagi, enggak tulus. Maka itu ayo mulai hari ini, supaya kebaikan Tuhan nyata, kita periksa. Selalu jagai hati ini. Karena Tuhan ingin supaya kebenarannya nyata. Jadi sebelum nanti malam tidur, renungkan. Kenapa ya Tuhan kok begini? Kenapa Tuhan kok begini? Pasti ada sesuatu yang salah di hati ini. Hati adalah satu-satunya tempat yang paling rahasia. Betul tidak?
suami istri pun tidak pernah tahu isi hati masing-masing. Isi hati yang tahu cuma orang itu dengan Tuhan. Saudara, ini Alkitab itu luar biasa mengajarkan masalah hati. Dia licik, dia cerdik. Ngeri sekali. Kalau semua hakim di dunia diberi kuasa untuk bisa baca hati orang, maka semua pengadilan di dunia hanya sekali selesai. Sebab hakim tahu, jaksa tahu apa yang kamu buat di hatimu sebelum kamu buat itu. Betul tidak? Maka itu kenapa hanya Tuhan kita disebut hakim yang adil? Ya karena dia tahu hati kita. Nah, ini yang menyebabkan retaknya, rusaknya suami istri. Karena ketika suami istri nggak saling tahu, teman dekat pun, sahabat dekat pun nggak tahu, anak dengan orang tua dengan anak nggak saling tahu siapa, itu misteri sekali. Nah, karena suami istri tidak pernah saling tahu isi hatinya, maka iblis gunakan curiga. Betul? Curiga. Saudara tolong catat, mencurigai itu sudah membuat kotor hati kita. Orang yang curiga pasti langsung berasumsi. Jawab iya atau tidak? Ya. Semua bentuk asumsi jangan-jangan, mungkin, kira-kira itu pasti negatif. Nggak ada asumsi positif, tidak ada. Dan itu setan bekerja. Baik dalam hubungan suami istri, dalam hubungan sesama teman, saudara, dalam gereja, semua kerusakan karena kata. Berita-berita yang belum jelas, tapi kita yakinkan itu benar, itu merusak. Dan sudah sering terjadi. Inilah hal pertama yang kita mau temukan, bahwa Tuhan tidak maha kuasa terhadap hidup kita. Dia lebih berkuasa kepada binatang, karena binatang tidak pernah melawan. Di kapan kita belajar tentang itu? Waktu gerhana matahari. Setiap kali gerhana matahari, maka para ahli biologi mempelajari binatang-binatang. Binatang siang, binatang malam. Itu luar biasa. Mereka nggak protes kalau kita protes. Gerhana terakhir terjadi di Indonesia itu pagi jam 7. Unik, biasanya gerhana terjadi jam 12 atau setelah itu. Tapi yang terakhir jam 7 itu bulan Maret tahun 2000 berapa? 2016 atau salah. Nah, itu diselidiki. Nah, binatang pagi, binatang siang kan baru keluar. Betul? Mereka keluar antara jam 4:30 dan jam 5. Nah, binatang malam baru masuk. Tiba-tiba gelap. Nah, binatang malam kan belum tidur nyenyak, baru 2 jam atau 3 jam. Melek lagi, kenapa gelap? Dan mereka taat, ya keluar lagi. Binatang siang belum kenyang makannya, baru 2 jam. Kenapa bisa gelap lagi? Ya mereka pulang lagi tidur. Nah, coba kita diajar begitu, pasti protes. Ini salah, ini jam berapa ini? Mengerti nggak? Itu manusia. Binatang itu nurut. Yang binatang malam keluar, binatang siang masuk. Cuma berapa jam? Kok berubah lagi? Itu keren betul. Ngerti nggak contohnya? Jadi kalau saudara dan saya ingin Tuhan Maha Kuasa di hidup kita, berikan dia hak 100%. Ya. Untuk menguasai dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita. Ya. Ini aku Tuhan. Sebelum kita berani menyerahkan semuanya, maka dia tidak bisa bekerja di hidup kita. Jelas ya? Yang kedua, saya tahu jawabannya, cuma saya mau tanya supaya meyakinkan saya. Antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan, siapa lebih membutuhkan siapa? Ngerti nggak pertanyaannya? Antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan, siapa lebih membutuhkan siapa? Ayo cepat. Nah, jawabannya jelas. Yang meja belakang bisa dengar?
Saya jelas manusia akan jawab, manusia jauh lebih butuh Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar itu salah. Tuhan jauh lebih membutuhkan gerejanya, yaitu manusia, daripada gereja membutuhkan Tuhan. Saya buktikan. Satu, siapa yang percaya di seluruh dunia ini orang-orang sukses hebat itu bukan yang percaya Tuhan. Jawab iya atau tidak? Itu bukti. Ternyata manusia tanpa Tuhan bisa sukses. Tapi Tuhan tanpa gereja dia enggak berhasil. Coba kita baca Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Ya, kalau pengertian ini ada di hidup kita, percayalah, maka semua bentuk pelayanan kita akan berkenan kepada Tuhan. Untuk kita lebih berhati-hati dalam hidup ini. Sungguh, nah ini lagi ada kata sungguh. Sungguh, Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Saya stop dulu. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Cepat. Diam saja yang lebih kuat. Kalau cuma diam saja itu masih enteng. Sungguh dia meyakinkan Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Enggak. Diam, apalagi cepat. Mondar mandir. Bukan. Malah itu aktif kalau mondar mandir. Ayo, apa ayo? Enggak apa-apa, salah apa-apa, kita belajar. Tidak berbuat sesuatu. The Lord God does nothing dalam bahasa Inggris. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Tidak bisa berbuat. Tidak bisa berbuat. Tidak bisa berbuat. Iya, diam. Ya, wajar. Tidur. Oke, ada yang lebih kuat. Ih, susah benar. Mati. Wah, mati lah. Tidak berbuat sesuatu. Apa? Apatis, pasif, gagal. Tidak berbuat sesuatu artinya gagal. Ingat, di alam semesta hanya ada dua kekuatan, betul? Setan dan Tuhan. Tolong perhatikan, neraka dan surga. Begitu Tuhan diam, siapa yang aktif? Itu dia. Mari kita lihat secara fakta. Jujur, hari-hari ini kalau kita melihat keadaan dunia, yang aktif Tuhan atau setan? Kenapa setan lebih aktif? Karena sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa ngapain? Menyatakan keputusannya kepada kita. Ini luar biasa. Tidak berbuat sesuatu. Kalau rekan sekerjanya, hamba-hambanya tidak mau mengerti apa yang dia mau buat, dia diam, nggak buat sesuatu. Nah, ketika dia pasif, setan aktif. Maka itu mulai hari ini kenali situasi ini. Kalau kita melihat di daerah kita, setan begitu ganas, berarti kita yang salah. Kita mendiamkan Tuhan untuk nggak buat apa-apa. Karena kita tidak mau mengerti yang dia putus. Ini keren sekali. 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Kalimat pertama, baca 1,
2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Titik, koma, stop. Apa kata lain kawan sekerja? Ayo, apa kata lain kawan sekerja? Rekan. Apalagi? Partner. Apalagi? Mitra. Oke. Tidak semua kita pernah urusan dalam teman sekerja, tapi semua kita tahu sebagai teman sekerja itu harus di bawah hukum, betul? Maka itu kan notaris. Ada orang yang lebih tinggi otoritasnya daripada kita, betul? Renungkan. Teman sekerja itu levelnya, posisinya sama atau beda? Jawab, sama atau beda? Sama. Tidak peduli yang satu taruh uang berapa besar, yang satu berapa sedikit, nggak peduli. Tapi dalam hukum bisnis, dalam hukum negara mana saja, orang yang mengikatkan dirinya di bawah hukum dengan orang lain dan mengikat perjanjian untuk kerjasama atau bermitra, levelnya sama, kedudukannya sama. Di dalam prinsip itu, yang satu nggak bisa berkata, kamu nggak usah kerja, biar aku saja. Itu nggak bisa. Dalam urusan hukum bisnis, yang namanya rekan sekerja harus sama-sama bekerja. Kalau yang satu tidak, maka yang satu juga gagal. Saudara dengar, logika kita, kalau Tuhan mengangkat kita sebagai rekan sekerjanya, mitranya, partnernya, yang rugi siapa? Ayo, yang rugi siapa? Jelas Tuhan. Nah, model kita kayak begini. Lu masa nggak sadar? Lu ya atau tidak? Masih doyan duit semua. Dan macam-macam. Tapi dia menghargai kita. Dengan dua ayat ini kita menemukan, sungguh Tuhan tanpa gerejanya dia nggak bisa buat apa-apa. Saya dulu pernah mikir begini, Adam gagal, betul? Akhirnya dia cari Nuh berhasil, keturunannya gagal. Akhirnya dia cari Abraham, luar biasa, dites berkali-kali, gagal juga, gara-gara istrinya. Itu ada babu nganggur. Ya, gagal. Terus sampai akhir perjanjian lama, Maleakhi mati, nabi-nabi gagal. Akhirnya dia turun sendiri jadi manusia. Itu perjanjian baru. Nah, saya berpikir, ya udah, kalau dia sendiri sudah turun jadi manusia, dia pasti gak cari orang lagi. Lukas 6 menulis, dia doa semalam-malaman, cari rekan sekerja lagi. Masuk satu yang doyan duit ini. Masih ingat gak? Ngerti ya ilustrasi ini? Ternyata istilah saya, Tuhan gak tobat-tobat, tetap cari orang saja. Siapa yang masih ingat tahun-tahun sampai angkatan keberapa ya? Di Pesat ada buku wajib yang dibaca, Menuju Tahta. Oke? Saya baca buku itu pertama kali Oktober 78. Pertama kali. Masih dalam bahasa Inggris. Yermiarim almarhum memaksa saya. Dia bilang, "Den, kamu harus baca dalam 3 hari selesai." Apa? 3 hari? Ternyata 4 jam selesai saya baca. Saya menangis, saya bertobat. Dalam buku itu Paul Belhammer yang menulis begini intinya. Siapa pernah sadar Tuhan itu kalau bekerja dengan malaikat, maka pekerjaannya jauh lebih cepat selesai daripada dengan kita. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Betul tidak? Hal pertama, malaikat itu nggak perlu transportasi, akomodasi dan konsumsi. Belum betul. Kalau dia diundang, dia terbang sendiri, cari tempat tidur sendiri. Luar biasa kalau dia mau pakai malaikat. Kalau
Kalau dia pakai kita, ribet. Betul tidak? Saya pikir betul gara-gara buku itu, saudara. Siapa percaya kalau Tuhan buat KKR undang malaikat, pasti orang bertobat banyak. Karena dia belum buat baru normal, orang sudah ketakutan. Kalau panggil kita, belum tentu orang bertobat, mau teriak-teriak apa-apa. Nah di situ saya bertobat bahwa Tuhan jauh lebih perlu kita. Pak Indarto, di ruangan ini, di forum terhormat ini, kami minta tanggal 16-17 Juli 2020 harus ke Nabire. Karena Pak Indarto berjasa. Kita akan mensyukuri 25 tahun lain di sana. Saudara, kenapa kami sampai Nabire? Karena pas saja di Wamena waktu itu Freeport mengundang kami. Ya, Pak Indarto jemput kami ke Sentani. Saya suami istri dari Wamena. Begitu dijemput, nggak tahu Pak Indarto ingat atau tidak, ada KKR 3 hari di Tembagapura. Pak Indarto yang menghubungkan kami. Akhirnya Pak Indarto bilang, Pak Daniel ternyata batal, entah ada kerusuhan atau apa, saya lupa. Ya udah kalau gitu balik saja. Jangan, Pak Indarto bilang, ke Nabire saja. Nah saya itu dulu nggak tahu Nabire, taunya Paniai. Saya tanya Pak Indarto, Nabire itu di mana? Itu di Paniai. Oh ya. Nah, Pak Indarto punya kenalan. Pak Indarto punya toko buku Kristen di sana. Yang menjaga orang dari Blitar namanya Mas Puji, ada sampai hari ini. Lalu Pak Indarto bilang, nggak apa-apa, adanya ke Nabire saja bersama ibu. Nanti saya kontakkan. Waktu itu istilahnya masih Kakadem Agama, kepala kantor Departemen Agama. Itu Pendeta Edwin Pasaribu. Ya kami berangkat. Nah, istri saya dapat peneguhan. Karena saya berunding, ini gimana ini? Kita balik ke Wamena atau kita ke Nabire? Istri saya berkata, Roh Kudus menggerakkan kita ke Nabire. Ya sudah kalau begitu. Begitu bersyukur punya istri yang mendukung dan mendorong. Tanpa kenal satu orang pun di Nabire. 18 Agustus 93, pertama kali kami suami istri menginjakkan kaki di Nabire. Kaget sudah. Kami sudah ke Merauke, ke Biak, ke Serui, ke Fak-Fak, ke Sorong, ke Kaimana. Enggak ada yang menanggapi tentang visi sekolah berpola asrama sejak taman kanak-kanak. Enggak ada yang menanggapi. Nabire yang kami enggak pikir, tapi Tuhan pakai Pak Indarto Tanaya. Begitu kami turun di pesawat, kami pertama kali di Papua masuk ruangan VIP. Walaupun VIP-nya masih jelek dulu, tahun 93 kayak. Kami disambut oleh anggota-anggota DPR, oleh Dandim, oleh Sekretaris Dewan, apalagi pendeta-pendeta. Satu istri saya bingung, kok jadi begini? Di ruangan VIP Bandara Nabire itu 18 Agustus 93. Anak-anak Tuhan itu, para pejabat itu berkata, kami sudah dengar visi itu. Mungkin dari Pak Indarto Tanaya, saya sampai sekarang belum sempat tanya. Kami siap. Waktu itu ada BKS AGP, pada kerjasama antar gereja, lalu PWKI, apalagi ya Yoko masih kan ya, siapa-siapa itu saya lupa. Kami siap untuk membuka sekolah berpola asrama di Nabire. Wow, tanpa kami pernah mikir. Nah sejak 93 terus kami mulai urusan. September 94 tanggal 1 kami pindah dari Wamena ke Nabire. Maka 16 Juli 95 TK pertama berpola asrama di tanah Papua berdiri. Itu luar biasa. Pertama. Oh, 2 tahun lebih kami ditakut-takuti. Maaf ya, orang Papua. Bapak berani ngasramakan anak-anak mereka. Ternak mereka kita senggol aja, kita didedam. Semua, gak ada satupun dari pejabat, tokoh masyarakat, gereja, pengusaha, tidak ada yang mendukung sama sekali. Maka itu kaget. Anak-anak itu di Nabire kosong. Saudara, dan itu merubah wajah Papua sampai hari ini. Karena itu. Nah inilah bukti Tuhan mencari kita yang mau memutuskan rencananya
untuk kita kerjakan bersama-sama dengan dia. Jadi Pak Indar Tatanaya, orang Nabire berhutang kepada Bapak, dan orang Papua secara khusus berhutang juga. Nggak tahu kenapa batal Tembagapura disuruh ke Nabire. Ingat tak Pak Indarto kisah itu? Pak Indarto ingat nggak sampai sekarang? Di Tembagapura kenapa bisa batal? Ya ini luar biasa. Dan tanggal 16 Juli kemarin, setelah kami berjuang hampir 11 tahun, perguruan tinggi izin resmi keluar dari pemerintah. Maka Pesat yang di Nabire adalah satu-satunya yayasan pesat di seluruh Indonesia yang punya jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Berjuang terus. Nah inilah bukti betapa Tuhan bekerja dengan kita. Oke, Yeremia 23 ayat 18. Kita lanjut. Yeremia 23 ayat 18. Ramon, yang Instagram sebentar lagi habis. Langsung end terus share ya. Nanti kita balik ke 1 Rustika. Jadi kita ini kawan sebentar. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah yang... Nah gara-gara buku Menuju Takhta, saya ketemu ayat ini tahun 78 bulan Oktober. Ternyata surga itu punya MPR, nanti kata MPR, punya majelis. Dan Tuhan menghormati legislatif. Ini keren sekali. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarahnya, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Jadi Tuhan sendiri tidak bisa buat apa-apa sebelum anggota dewannya. Saya dulu pikir anggota-anggota Dewan Musyawarah Surga itu para malaikat. Ternyata bukan. Ya kita-kita ini kawan sekerjanya. Aminkan saudara. Begitu kalau kita tahu posisi kita, begitu penting. Kita ini anggota majelis pemerintahan surga, di mana Tuhan menghargai kita. Tuhan selalu bersidang dengan kita. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tunjukkan ini. Ini anak-anak muda. Kalau saudara baca Alkitab, jangan cuma baca, tapi ini buku ilmu pengetahuan. Saudara bisa? Ya, terus share ya. And dulu di bawah. Enggak, share-nya ada di sini. Oke. Live lagi. Maaf. Ya. Alkitab itu paling banyak masuk di jurnal internasional. Tolong perhatikan, ini penting untuk kita tahu. 2014 atau 2013, saya tolong yang ingat. Untuk pertama kalinya Indonesia dipaksa gabung dengan jurnal internasional. Pokoknya begini peristiwa tahun itu. Jadi untuk S2 dan S3 tidak bisa diakui sah sebelum semua tesis dan disertasi itu dicocokkan dengan jurnal internasional. Ada yang sudah buat atau belum? Ngeri tahun itu saudara. Dari dokter-dokter UI, dokter-dokter ITB dan perguruan tinggi negeri yang terkenal, ternyata banyak yang palsu karena tesis dan disertasinya nyontek. Itu memalukan sekali. Nah waktu itu saya sudah meluruskan 6 dokter. Saya telepon masing-masing dokter. Gimana kamu ini mas? Itu enggak. Puji Tuhan aman. Jauh kalau enggak malu betul. Nah jurnal internasional itu sangat-sangat tergantung dengan tulisan. Di dalam sistem jurnal internasional mereka berkata begini. Pokoknya tulisan, tidak perlu diperdebatkan yang nulis siapa. Jadi buku agama apapun, kalau itu tulisan, itu literatur, harus diterima. Bahkan dalam jurnal itu dikatakan, kalau toh itu tulisan setan, asal tulisan
kita harus akui bahwa itu ilmu pengetahuan. Nah, jurnal itu sangat dipengaruhi dengan yang tertua. Ini hebat. Maka itu percayalah, sebentar lagi dunia akan mengakui apa yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan. Setiap lutut akan berlutut dan menyembah Yesus Tuhan. Ketika literatur yang ada di kitab suci kita masuk ke jurnal. Contoh, kalau saudara cari siapa orang pertama yang menemukan dunia bulat, jurnal menulis Ayub. Siapa orang tulisan tertua tentang hidup sehat? Musa. Jadi sekarang ini di jurnal nama Musa paling banyak. Karena dia penemu banyak sekali. Hebat. Nah, yang saya mau tunjukkan sekarang, Yesaya 33 ayat 22. Setelah sistem kerajaan-kerajaan dunia runtuh, pertama kerajaan Perancis, maka itu ada revolusi Perancis, maka negara-negara di dunia menjadi negara demokrasi, betul? Nah, di dalam negara demokrasi ada berapa lembaga tinggi yang penting? Cepat, ada berapa? Awas nggak belajar. 3. Apa saja? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Urutannya salah. Lihat ayatnya. Di dalam jurnal literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia yang menuliskan 3 lembaga ini adalah Yesaya. Itu di jurnal. Nah, seandainya arkeolog di negara mana saja gali-gali menemukan sesuatu, misalnya, di Tawangmangu, bisa kita duduk di sini, ditemukan jauh sebelum Ayub, ada nenek moyang orang Jawa di Tawangmangu menuliskan dunia ini bulat, maka posisi Ayub turun. Nah, begitu pula Yesaya. Seandainya di bagian negara dunia yang lain ditemukan tulisan yang lebih tua dari Yesaya turun. Percayalah, semua yang ada di jurnal yang diambil dari kitab suci kita sampai hari ini belum pernah diturunkan, dan itu paling tua semuanya. Hebat Alkitab ini semua. Maka itu ini namanya kebenaran. Lihat, sebab Yahweh ialah hakim kita. Ini urutan yang tertua dan terbenar. Yudikatif adalah tiang utama sebuah negara. Begitu keadilan hancur negara itu, maka negara itu runtuh. Indonesia hancur sebagai negara sejak Mei 98. Tapi begitu Jokowi naik, keadilan ditegakkan. Tapi setan tidak rela. Hampir hancur 21-22 Mei yang lalu. Campur tangan Tuhan luar biasa. Pemerintah dan bangsa Indonesia mengakui kalau tidak Ahok taat waktu jadi gubernur untuk pasang kira-kira 6.000 CCTV di seluruh sudut Jakarta, maka kerusuhan akan makin besar. Hebat sekali. Untung Ahok taat. Ini bukti. Tuhan suruh dia pasang CCTV di mana-mana. Lebih dari 6.000 loh, saudara. Maka itu kelihatan sekali orang ini mau buat apa saja. Hebat Tuhan kita melindungi Indonesia. Ditempatkan sama bulan Mei. Yudikatif, Indonesia sebelum Jokowi sebagai satu-satunya negara di dunia ini di mana hakim dan jaksa duduk di kursi terdakwa. Begitu hancur. Yudikatif. Kedua, Yahweh ialah memberi hukum bagi kita. Siapa ini? Ayo, hukum legal, legislatif. Ini MPR, DPR-nya. Nomor 3, Yahweh ialah raja kita. Ini eksekutifnya. Ini pemerintah. Dari 3 hal jamak, yudikatif, legislatif, eksekutif, lalu koma menjadi tunggal. Dia, ini ilmu politik. Siapa dia dari 3 itu? Negara. Semua negara di dunia yang 3 lembaga ini kerjasama baik, maka rakyat selamat. Hampir 70 tahun 3 lembaga ini bajingan semua, khususnya legislatifnya di Indonesia.
Tapi begitu pemerintahan baru naik, ada perubahan yang luar biasa. Berarti ya, ini hebat sekali. Nah, jadi kalau Tuhan adalah eksekutif, ternyata dia tidak bisa buat apa-apa kalau legislatifnya tidak memutuskan. Ngerti enggak? Oke, kembali ke Yeremia 23:18. Maka itu pulang dari reuni ini. Saya baca catatan dari Pak Remsius. Koden, kiranya pulang dari reuni ini ada kerjasama yang baik, ada pembaruan dari kita semuanya. Saya nggak tahu kenapa Pak Ren menulis itu kepada saya. Tapi di situ itu jadi patokan saya untuk ngajar hari ini. Pulang dari sini, betulkan posisi kita masing-masing. Katakan apa? Betapa pentingnya posisi kita di hadapan Tuhan. Masih banyak rencana Tuhan kita yang belum selesai, betul? Ya. Dia tunggu kita. Mau bagaimana selanjutnya? Ini nggak main-main. Sebab siapa yang ada dalam dewan musyawarah Yahweh sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman? Siapa yang memperhatikan firman yang mendengarnya? Ayat 22 dan 23. Ayat cepat. 22. Sekiranya anggota legislatif kerajaan surga hadir dalam persidangan itu, presiden pertama yang merubah sistem DPR kita adalah Presiden Abdurrahman Wahid. Masih ingat? Begitu Gus Dur jadi presiden, pertama kali sidang dewan itu hidup, nggak ada yang tidur. Hari itu Gus Dur memerintahkan kalau DPR sidang, syuting dan siarkan. Itu pertama kali. Penting sekali. Nah, Ahok ngikuti semua persidangan di Balai Kota Jakarta langsung viral, langsung live. Rakyat bisa ngikuti. Oke? Niscaya mereka akan mengabarkan firman-Mu kepada umat-Mu, membawa mereka kembali dari tinggalan yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Masakan artinya hanya Tuhan yang dari dekat? Demikianlah firman Yahweh, dan bukan Tuhan yang dari jauh juga. Artinya dia di surga, kita ada di dunia, tapi dia kerjasama dengan kita. Terjadilah kegerakan yang luar biasa. Amin. Amin. Inilah kerinduan Tuhan atas kita. Jadi tahu posisi kita. Buat Tuhan kita ini penting tidak? Salah, sangat penting. Sebab tanpa kita, dia pasif, dia gagal, dan setan yang aktif. Ingat itu baik-baik. Ini pertolongan Tuhan yang luar biasa. Menghargai kita sedemikian rupa. Jelas ya? Bagian terakhir, kita kembali ke 1 Korintus 3 ayat 9 tadi. Belum selesai kalimatnya. Satu Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan, kamu ladang Tuhan. Siapa kamu di sini? Ayo jawab, siapa kamu di sini? Gak dengar? Bukan kita, salah. Kita ada di kalimat pertama, kami. Ini loh rahasia yang luar biasa. Saya menggambarkan ayat ini dengan begini. Sebuah perusahaan kontraktor, developer, pengembang. Ya. Nah, Tuhan seperti itu. Terus Tuhan punya ladang, punya properti, punya lahan. Jadi kamu di sini adalah sasaran utama untuk pesat ini lahir, yaitu orang-orang di luar kita. Renungkan, ini perbedaannya antara kami dengan kamu. Jadi buat Tuhan, setiap kali dia melihat orang, pikiran Tuhan adalah kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Nah, kita ini kontraktor-kontraktor kecilnya. Katakan amin. Amin. Untuk membangun hidup mereka.
Ini panggilan pesat yang luar biasa. Pelayanan desa terpadu adalah pelayanan Kristen pertama di Indonesia yang pakai kalimat membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sebelum pesat tidak pernah ada pelayanan model apa saja di Indonesia pakai kalimat ini. Membangun manusia Indonesia seutuhnya di pedesaan. Baru pesat yayasan pelayanan ini yang pertama kali menggunakan kata kalimat ini. Ini konsepnya. Karena kita kawan sekerja, kita kontraktornya, ladangnya banyak di luar, bangun rumah-rumah di sini. Jadikan mereka rumah Tuhan. Dan ini sungguh luar biasa. Begitu mulai hari ini saudara, tiap kali kita ketemu orang, kita pikir dibangun jadi rumah Tuhan. Temanya bagus, impactful life. Jadi hidup yang berdampak penuh buat orang lain. Apa kalimat yang paling tepat? Tolong perhatikan. Nanti kalau kita kembali ke desa-desa, ke tempat-tempat pelayanan kita, sampaikan ke teman-teman kita yang lain. Sepanjang usia hidup kita, harus kita selalu mendengar kalimat ini. Apa jadinya hidup kami kalau kami tidak ketemu Bapak, nggak ketemu Ibu? Ngerti nggak kalimatnya? Apa jadinya hidup kami kalau Ibu dan Bapak tidak datang ke desa kami, membangun TK dan buat sesuatu? Maka kalau itu terjadi di hidup saudara dan hidup saya, maka tema ini berarti. Nggak cuma jadi tempelan di situ saja. Hidup yang berdampak penuh kepada setiap orang yang Tuhan ketemukan dengan kita. Jadikan mereka bangunan-bangunan rumah Tuhan. Ini penting sekali. Inilah konsep yang Tuhan inginkan. Saya akan akhiri dengan ayat Matius 13 ayat 44. Matius 13:44 adalah pembuktian dari 1 Korintus 3:9. Kita adalah kawan sekerja Tuhan. Saudara di luar kita adalah ladangnya Tuhan dan bangunan Tuhan. Dan ini hal kerajaan surga itu. Stop dulu. Semua agama di dunia, perhatikan ya, semua agama di dunia itu punya konsep surga, ya atau tidak? Dan celakanya beda-beda semua. Jadi yang mana mau diikuti nggak tahu. Hanya kekristenan yang konsep surganya beda. Ini buktinya. Maka itu mulai hari ini kalau saudara membaca Injil dan ada kalimat hal kerajaan surga, nah itulah surga yang sesungguhnya. Saya tidak punya waktu untuk membongkar semua, tapi satu ini. Karena ini moto pelayanan pesan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Perhatikan, ada harta. Kalau kata terpendam di ladang, boleh nggak ditambah harta karun? Boleh ya? Kalau kita mendengar harta karun, pasti nggak mungkin, oh cuma kaleng disimpan di situ, seng gitu. Ya atau tidak? Tidak, ya. Kalau mendengar harta yang terpendam itu pasti berharga, yang tak ternilai, yang ditemukan orang. Nah ini loh, orang ini yang luar biasa. Orang pertama di sini adalah Tuhan Yesus. Lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya, pergilah yang menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ini luar biasa. Siapa ladang itu? Ingat tadi 1 Korintus 3:9. Siapa ladang itu? Manusia yang di luar kita. Bukti yang lain bahwa manusia itu ladang.
Kalau kita bilang ladang, itu pasti bilang sebidang tanah, bukan? Oke? Tubuh manusia dibuat dari apa? Awas bilang dari singkong. Dari apa? Tanah. Nah ini. Di dalam setiap ladang itu pasti ada harta terpendam. Nah orang ini tidak sibuk dengan ladangnya. Dia sibuk dengan apanya? Harta terpendam. Saya mendapat pewahyuan ayat ini tahun 74, saudara. Sejak hari itu Roh Kudus menyuruh saya, Daniel, kamu kemana saja temukan ladang-ladang. Orang yang mau beli properti, ya, orang yang mau beli tanah, itu pasti memenuhi 3 kriteria ini. 1, letaknya strategis atau tidak. Betul? 2, ukuran dan bentuknya. Gak ada orang mau beli properti bentuknya miring-miring, gak aturan semua. Enggak, betul? Yang ketiga baru harganya. Nah, Tuhan meminta saya waktu itu, kalau aku suruh kamu cari ladang, jangan lihat ukurannya, jangan lihat bentuknya. Yang bengkok-bengkok, miring-miring pun enggak apa-apa. Ngerti enggak maksud Tuhan? Dan bersyukur kepada Tuhan buat anugerah itu. Teman-teman saya pendeta, saya dapat julukan begini. Kalau orang-orang lain koleksinya itu perangko kuno, koin kuno, barang-barang berharga. Mereka bilang kalau Koden koleksinya orang rusak. Betul. Kalau saya dengar ada orang rusak, saya pasti cari. Karena saya mau buktikan ayat ini. Serusak-rusaknya seorang manusia, catat, di dalam ladang hidupnya ada harta karun. Beli ladang itu, bongkar harta karun. Saudara, pakai itu pelayanan kami di Nabire, dikenal orang itu bengkel yang sudah gak laku di mana-mana. Bawa aja ke Nabire. Serius sampai hari ini. Buangan dari gereja, buangan dari sekolah Alkitab. Sudah pulang yang keluar dari penjara. Bersyukur ada harta terpendam di hidup mereka, serusak apapun ladang itu. Itulah surga. Jadi surga itu bukan somewhere in nowhere. Masih nggak tahu di mana. Enggak. Tuhan bicara surga tentang memulihkan hidup manusia, katakan amin. Dan itu mutu besar. Membangun manusia Indonesia seutuhnya di pedesaan. Ini luar biasa. Tadi dengan Pak Novi kami baru urusan. Ada satu keluarga dari Tulungagung, sudah. Anaknya 7. Hidupnya kacau. Enggak sengaja saya ketemu. Ya udah, ini mau berangkat ke Nabire. 7, jadi 9 dan papa mama. Anak kandung semua loh. Nah, saya ketemu ibu daripada si bapak. Ternyata ibunya dari si bapak anak 7 ini itu 15 bersaudara. Dari satu bapak, satu mama. Bayangkan. Mata sangat banyak begini. Ibu terpilih 15 bersaudara. Ya kami terima. Sebentar lagi ini, Albar makin berangkat lagi. 13 bulan depannya. Oh berarti nggak sempat sekolah anak. Itu contoh. Satu kali waktu itu salah satu anak saya masih kerja di SCTV yang ada solusi. Nah terus ada orang telepon, orang Muslim dari Bogor, didatangi oleh solusi. Pas jatahnya anak saya. Kaget, janda dengan 3 anak tinggal di rumah petak kecil sekali. Anak saya telepon saya, Pak ini mau bagaimana? Dan keceritain, ya bilang kalau mau ke Nabire silakan, nanti kami biaya. Berangkat mereka berempat. Sekarang anaknya satu sudah jadi sarjana, yang satu masih kuliah, yang nomor 3 masih di Nabire. Dia jadi tim kami dari Muslim.
Nah itu contoh. Di dalam setiap ladang ada harta karun yang terpendam. WhatsApp saya dipakai untuk merekam. Hampir 5 tahun yang lalu di sebuah daerah pegunungan di Jawa Timur namanya Terawas. Saya ketemu seorang anak muda, saya nggak kenal. Tapi Roh Kudus bilang, dia itu begini begitu dengan bapaknya. Oh ya, saya dekati. Ternyata bapaknya orang Timur polisi, ibunya orang Jawa. Hidupnya hancur. Waktu itu dia kelas 3 SMA, tapi hampir putus karena nggak bisa bayar. Tuhan gerakan, saya sekolahkan dia, lulus SMA, dia ingin kuliah, akhirnya dia diterima di Dianapura, di Dalung dan Pasar. Tanggal 21 Juni, 19 Juni kemarin, dia diwisuda. Ibunya langsung kontak istri saya. Ibu, terima kasih. Kami nggak tahu anak kami jadi apa kalau nggak ketemu Pak Dani. Kalimat. Nah kalau saya hitung, saya melakukan ayat ini sejak tahun 81. 74 saya terima pewahyuan ini, saya belum cukup mampu untuk nyekolahkan orang. Tahun 81 anak pertama dari desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Itu di daerah hutan jati. Saya ketemu anak ini. Itu anak pertama yang saya luluskan dari IKIP Negeri Surabaya. Nah sampai yang terakhir 19 Juni kemarin, maaf ya ini semua pemulihan Tuhan. Kalau saya hitung, itu S1 yang ke 490 sekian saya luluskan. Jadi sampai kapanpun saya hidup, saya akan tetap cari ladang-ladang. Oleh kemurahan Tuhan, 52 master saya lulus, 6 doktor, 14 dokter umum, 2 spesialis. Dan saya terus akan berjuang untuk membongkar harta-harta yang terpendam di ladang-ladang. Karena surga itu di situ. Bukan di sana, di situ bukan. Di ladang-ladang yang ada harta terpendam. Saudara percaya nggak secacat-cacatnya orang cacat, dia tetap punya kehebatan. Nah, itu ayatnya. Itulah pesan. Begitu ayo kita meneruskan panggilan ini. Amin. Jadi kesimpulannya, kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, catat 2 hal ini. Jangan ukur duitku berapa. Jangan. Betul? Yang kedua, jangan tanya aku mampu atau tidak. Kalau Tuhan minta saudara sebagai rekan sekerjanya, jawablah ya. Bukan amin sih. Jawablah ya. Sebab kemampuan datang dari Dia. Dia cuma minta persetujuan kita. Mau gak kerjasama? Sisanya urusan Dia. Buktinya, saya bisa ada sampai hari ini. Saya cuma ceritanya untuk kemuliaan Tuhan. Nanti bulan Agustus ini, pas tanggal 26, saya akan mensyukuri 47 tahun saya jadi hamba Tuhan. Segitu lama waktu ini saya melihat kehebatan firman Tuhan itu luar biasa. Percaya kan hal itu? Jadi sebelum tidur malam ini, ingat, kalau saudara ingin Tuhan Maha Kuasa atas hidup kita, jangan ada satupun ruangan di hidup ini yang kita bilang Tuhan ini pribadi. Kalau saudara berkata begitu, Tuhan hormat, ya udah, aku nggak mau masuk ke ruangan. Tapi kalau malam ini kita berani menyerahkan semua dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita, Tuhan bekerja luar biasa di hidup kita. Amin. Yang kedua, sadari posisi kita. Kita ini penting di hadapan Tuhan, karena Dia membutuhkan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jadilah pelaku firman.